Ya, tadi tari Gambyong Pareanum dari UKM UKJGS membuka perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Teman-teman, selamat sore semuanya. Apa kabarnya teman-teman sore hari ini? Ya, kayaknya mic-nya belum on itu punya Bila itu. Bener kan? Boleh disapa dulu Bila teman-teman yang ada di sini? Halo, selamat sore teman-teman. Kita ulang kali ya Mas, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Senang mendengarnya ya Mas, kalau teman-teman Betul. ini dalam keadaan baik. Nah, kami ingin mengingatkan kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya teman-teman. Betul sekali. Ini di sini ada yang mau lebih dekat sama Mbak Nana nggak? Boleh. Kalau mau, ini teriakannya belum kompak. Ada yang mau lebih dekat sama Mbak Nana? Ada yang mau dapat merchandise dari narasi? Ada yang mau lebih dekat sama Mbak Nana? Boleh maju ke depan, tapi nggak ada karpet nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Serius, boleh maju ke depan. Kalau mau lebih dekat sama Mbak Nana, boleh maju ke sini. Silahkan, 1 meter dari saya, boleh. Silahkan, kalau mau. Maju, mau yang di belakang mau maju ke depan juga boleh. Diingatkan kembali ya Mas Adit, boleh betul. lebih dekat tapi menjaga jarak 1 meter ya teman-teman. Yes, Wah, betul. antusiasmenya loh Mas Adit. Iya, ini luar biasa. Ibarat kita itu kayak punya penonton bayaran ini di Betul sini. sekali Mas Adit. Dari tadi teman-teman sudah semangat dan antusiasme banget ya. Betul. Untuk acara sore hari ini. Betul sekali. Boleh kalau mau menuju ke timur sini boleh ya. Di sini juga silahkan. Kalau Mbak Bila mungkin di sebelah baratnya juga boleh ya. Boleh teman-teman maju tapi tetap menjaga jarak 1 meter Betul, ya. betul sekali ya. Wah ini kayaknya antusias mau ketemu Mbak Nana luar biasa ini Mbak Bila ya. Antara mau ketemu Mbak Nana atau mau dapat merchandise narasi kayaknya ini Mas. Dua-duanya. Gimana nih teman-teman? Mau lebih excited ketemu Mbak Nana atau lebih excited dapat merchandise? Oke. Kurang kenceng Mas. Lebih excited yang mana? Oke. Yang cowok-cowok merchandise, yang cewek-cewek pengen ketemu sama Mbak Nana. Sekaligus jangan lupa foto bareng kali Foto ya Mas. bareng kalau Betul. boleh ya. Foto langsung masuk sosial media. Nah, Betul sekali. Oke, kita mungkin naik ke atas panggung ya Mbak boleh, Bila ya. boleh Mas Adit. Ini kayaknya sudah banyak yang mengenal Mbak Bila. Mungkin kalau kemarin tanggal 1 pembukaan PPSMB Mbak Bila jadi MC-nya, ada yang tahu nggak? Mungkin ada beberapa yang familiar sama muka saya, tapi lebih familiar lagi sama Mas Adit loh. Ini MC kondangnya UGM loh teman-teman. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Kapan lagi dapat tepuk tangan dari teman-teman mahasiswa Gamada ini? Ada yang Gamada nggak ini di sini? Nggak ada ya? Ini kayaknya mahasiswa-mahasiswa yang sudah suhu Mas. Gamasen, Gajah Mada Senior. Oke, nah ini yang belum pakai masker, monggo pakai maskernya dulu, tetap pakai protokol kesehatan ya, tetap jaga jarak tentunya. Dan kita akan memulai acara sesaat lagi. Dan yang mau ketemu sama Mbak Nana boleh langsung merapat, pokoknya 1 meter dari arah panggung. Oke, Kami ya? ingatkan kembali kepada teman-teman yang mau lebih dekat sama Mbak Nana, diperbolehkan tapi tetap menjaga jarak 1 meter ya teman-teman. Oke, saatnya kita mulai ya Mbak Bila ya. Boleh Mas Adit. Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, bicara soal anak muda nih, mengawali bulan Agustus ini, hari Senin lalu tanggal 1 Agustus Universitas Gadjah Mada menerima lebih dari 9.600 mahasiswa baru di kampus kerakyatan kampus Universitas Gadjah Mada dari seluruh penjuru Nusantara. Nah teman-teman Gadjah Mada Muda nanti Mas Adit akan belajar, bersosialisasi dan bertumbuh di kampus Universitas Gadjah Mada dan bersiap dalam kontribusi pembangunan bangsa Indonesia. Betul sekali, tidak hanya itu Bila, ini salah satu hal yang menarik perhatian kita. Saat ini teman-teman semua sudah duduk di Balairung Universitas Gadjah Mada. Gedung ini adalah saksi sejarah di mana setiap tahunnya 6.000 mahasiswa diterjunkan untuk bisa ikut KKN di beberapa provinsi. Ada total 28 provinsi, ada total 85 kabupaten kota, dan juga lebih dari 400 desa di seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk UGM dong.
seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Adit, kampus inilah Mas Adit muncul gagasan yang diinisiasi oleh Profesor Kusnadi Harjo Sumantri untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman muda berkontribusi secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Betul sekali, luar biasa memang Universitas Gadjah Mada ini ya. Dan hari ini Universitas Gadjah Mada secara terhormat menerima salah satu sosok anak muda bangsa yang berbakat, yang berprestasi, yang akan bergabung bersama dengan kita semua di sini. Teman-teman saya yakin sudah penasaran ya? Sudah nggak sabar lagi ketemu Mbak Nana? Oke, dan ada siapa lagi? Bila? Dan nanti Mas Adit juga akan membersamai kita di sini. Beliau yang terhormat, Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emilia, Master of Medical Education, SPOG Konsultan PhD. Betul, dan kami ingin menyapa juga teman-teman dari jajaran tim narasi yang sudah hadir. Ya, ada Tidak banyak hanya teman-teman dari narasi Mas Adit, ada tapi siapa juga lagi? ada teman-teman mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan member narasi di sini. Oh, ada komunitas narasi di sini? Siapa yang komunitas narasi? Tunjuk tangan dong. Oh, luar biasa. Selamat sore semuanya. Sore, wah luar biasa pokoknya. Oke, kenapa tadi sebenarnya kita ngobrolin anak muda Mbak Bila? Nah Mas Adit, karena hari ini Universitas Gadjah Mada dengan komunitas narasi akan berkolaborasi untuk mengadakan talk show interaktif. Tema yang diambil cukup unik dan menggugah hati Mas Adit bagi para pemuda untuk berkontribusi untuk Indonesia dengan aksi yang sekecil apapun, Betul yaitu sekali. Indonesia butuh anak muda. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk UGM dan narasi. Wow, luar biasa. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini dan untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kepada teman-teman semua dan hadirin yang ada di ruangan ini untuk berdiri. Himne Gadjah Mada.
Terima kasih teman-teman mahasiswa, disilakan duduk kembali. Nah ini kayaknya tadi pas kita menyebutkan himne Gajah Mada, ini teman-teman ada yang nyenggol-nyenggol. Duh aku rapal ya. Duh aku lali himne Gajah Mada ini ya. Ada yang di luar UGM di sini? Oh ada. Ada yang di luar UGM, luar biasa. Oh teman-teman komunitas narasi juga ada yang dari luar UGM. Berarti ini acara sungguh luar biasa ya Bila. Tepuk tangan dong untuk acara hari ini. Walaupun dari luar UGM jauh-jauh datang untuk ketemu Mbak Nana untuk acara kegiatan pada sore hari ini. Betul sekali. Kalau saya lihat kayaknya itu dari Pekanbaru Riau itu langsung terbang dari Riau ke Jogja ya. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, kita lanjutkan acara berikutnya Mbak Bila. Hadirin sekalian, tiba saatnya kita untuk berbincang dan sharing nih bersama dua narasumber yang sudah kita kenalkan di awal ya Mas Adi. Betul sekali Bila, dan sharing ini akan dipandu oleh seorang moderator. Mungkin teman-teman dari komunitas narasi sudah sering bertemu dengan beliau. Kalau boleh dikenalkan, beliau ini merupakan community strategist lead narasi. Ada yang kenal dari komunitas narasi siapa? Yang kenal cuma satu. Mana nih Mas Tio? Kita panggil, kita berikan tepuk tangan untuk Mas Tio. Nah Mas Tio ini nanti akan memandu jalannya diskusi, nanti akan mengundang juga dua narasumber begitu ya Bila. Mbak Nana dan juga Bu Rektor semuanya akan duduk di depan sini. Dan untuk Mas Tio, waktu kami serahkan sepenuhnya 1,5 jam ke depan. Silakan Mas Adit, Mbak Bella, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Kok wajahnya tegang-tegang sih? Ini ya, siap-siap mau ketemu Bu Rektor sama Mbak Nana, jadi ini ya, persiapan mental dulu ya. Iya, jangan sampai nanti kalau ditanya balik nggak bisa jawab. Nggak nakut-nakutin. Terima kasih banget, ini aku merasa terhormat ya bisa memandu jalannya acara Indonesia Butuh Anak Muda edisi ngobrol dan sharing atau sebenarnya ngon-share ya. Tapi kita nggak joget-joget hari ini, tapi ngobrol dan sharing bareng Bu Rektor dan juga Mbak Nana. Temanya kan Indonesia Butuh Anak Muda nih, jadi kita akan ngobrolin tentang apa sih kira-kira nih yang bisa dilakukan sama teman-teman untuk bisa berkarya, bergerak dan berdampak yang sampai akhirnya nanti bisa jadi kayak Mbak Nana dan juga seperti Prof. Ova ya di sini ya. Oke, sudah siap? Oke. Sebelum ajarnya dimulai, aku akan bacain dulu profilnya. Jadi biar teman-teman makin kenal, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Benar? Yang udah sayang aja katanya masih suka hilang-hilangan, ya kan? Siapa di sini korban ghosting? Oh nggak ada ya, mantap anak UGM, mantap. Oke, aku akan bacakan dulu profil kedua narasumber kita. Pastinya udah pada tahu, pada kenal, tapi biar makin mengenal ya. Yang pertama akan ada Profesor Dr. Ova Emilia, Master Medical Education, Spesialis Obstetri Ginekologi, PhD. Beliau ini memperoleh gelar PhD pada tahun 2000 sampai 2004 di University of New South Wales, Sydney, Australia. Menguasai bidang ilmu kesehatan masyarakat, kebidanan dan kandungan, serta satu-satunya profesor di bidang pendidikan dan pengajaran kedokteran. Memiliki karir struktural di UGM sebagai wakil dekan bidang pendidikan, pengajaran dan kemahasiswaan, dan terakhir menjabat sebagai dekan FKKMK UGM selama 2 periode. Di tahun 2021 sampai 2025 juga merupakan member of Higher Education Board, Resource Person, Eye Reviewer for Assessment Committee of the Innovative Research Corporation Program between the Indonesia Risk Alliance and the University of Melbourne for the Research Partnership Program between Indonesia and the University of Melbourne di tahun 2021 sampai dengan 2024. Dan beliau ini adalah rektor perempuan terpilih pertama di UGM. Tepuk tangan dong. Masa bakti beliau ini di tahun 2022, di tahun ini sampai dengan 2027. Guru Besar Ilmu Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Negeri Indonesia di tahun 2018, mendapatkan penghargaan Bangga Kencana tahun 2020, serta dosen terbaik Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010. Kemudian yang kedua, sudah nggak asing lagi ya, pasti udah banyak yang kenal, udah banyak yang follow juga, udah follow kan? Ada Kak Najwa Shihab, SHLLM, ini S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 96 sampai dengan 2000. Kemudian peraih beasiswa Australian Leadership Award 2008 untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Melbourne University dalam program S2 dan menerima gelar Magister Hukum atau LLM di tahun 2009. Pendiri narasi dari tahun 2017 sampai dengan sekarang dan juga tuan rumah Mata Najwa sampai dengan hari ini. Beliau juga jurnalis dari tahun 2000 sampai sekarang, wakil pemimpin redaksi Metro TV di tahun
2012 sampai dengan 2016, Berita Baca Indonesia di 2016 sampai dengan 2020, dan juga merupakan Most Powerful Women 2022 oleh Fortune Indonesia, Forbes Inspiring Woman 2021, Indonesian Most Admired Woman 2019 dan 2020 oleh YouGov, mendapatkan anugerah Konstitusi Muhammad Yamin di 2019, dan merupakan presenter televisi terfavorit Panasonic Gobel Awards dari tahun 2015, 2017, dan 2019, dan merupakan Most Inspiring Woman oleh Globe Asia di 2018, Tokoh Publik Anti Korupsi oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW di tahun 2017, dan The Influential Woman of the Year oleh Elle Magazine di tahun 2016, Insan Televisi Terbaik Panasonic Gobel Award di 2016, dan Young Global Leader oleh The World Economic Forum di tahun 2011. Langsung saja ya, kita sambut Rektor Universitas Gadjah Mada dan juga Kak Najwa Shihab. Tepuk tangan sekali lagi untuk Profesor Ova dan juga Kak Najwa Shihab. Nggih, monggo. Silahkan Mbak Nana. Ini disclaimer dulu ya, kita sudah booster ketiga ya. Jadi aman nggih, insya Allah nggih. Profesor Ova. Dapat sedikit-sedikit gitu ya, itu untuk daya tahan ya. Daya tahan, untuk kekebalan imunitas nggih. Oke, teman-teman pasti udah gak sabar ya pengen ngobrol-ngobrol bareng Mbak Nana dan juga Bu Rektor, karena memang hari ini spesial banget. Kita akan ngon-share, jadi kayak chill aja, santai aja, jadi jangan tegang-tegang ya. Ini kita... Aku nyapa dulu dong. Oke, boleh-boleh. Assalamualaikum, dede-dede. Ini kayaknya udah siap masuk Instastory semua dari tadi dia. Udah gimana siap. dipanggil dede-dede sama Mbak Nana gimana? Aku selalu manggilnya dede-dede. Dede-dede ya, kan masih gemes ya Mbak Nana ya? Gemes. Masih dede-dede emes masih. Kecuali yang di belakang kayaknya bukan dede-dede, itu siapa? Kalau itu pernah dede-dede Oh, Mbak Nana. pernah. Yang di belakang pernah dede-dede. Ini sebelum kita masuk nih Mbak Nana mau tanya-tanya dulu nih. Ada nggak ya kenangan-kenangan Mbak Nana soal Jogja nih ya kan? Kan akhirnya setelah beberapa tahun ke Jogja lagi. Punya masa lalu kah mungkin di Jogja Mbak Nana? Iya kan? Penasaran nggak kalian? Punya mantan mungkin ya kan? Tapi aku tadi cerita sama Prof. Ova, sebetulnya salah satu kampus yang paling sering aku datengin itu Prof selain Alma Mater UI itu UGM sebetulnya. Tepuk tangan dong. Kalau dihitung-hitung tuh paling sering ke UGM loh dibandingkan dengan yang lain-lain. Iya, karena nggak tahu kenapa UGM tuh memang anget ya Prof. Ngangenin kali ya. Ngangenin ya. Kayak puisinya Jokpin. Oke. Ya kan, Jogja terbuat dari rindu pulang dan angkringan. Jokpin kan ngomong gitu ya. Dan memang sebetulnya tadi kamu nanya kenangan, ada sih kenangan. Apa tuh? Kalau boleh tahu. Pernahlah dekat dengan seseorang UGM. Oke. Viral nggak nih? Viral nggak Enggak. nih? Ini yang bisa-bisa kepo harus dicari ya, siapa yang pernah dekat sama Mbak Nana. Jadi Gitu. apa yang membuat Mbak Nana tuh terkesan sama Jogja apa sih Mbak? Kayaknya aku ingat waktu itu tuh pernah wawancara banyak alumni UGM. Dan aku tanya, tempat paling romantis di Jogja tuh di mana sih? Dan dijawabnya setiap sudut kota Jogja itu romantis. Dan memang berasa loh. Tadi tuh pertama kali aku turun ke Bandara Baru. Walaupun Bandara Baru pertama tapi tetap aja ada nuansa-nuansa romantisnya tuh. Gimana kalau penuh ya? Tadi aja masih sepi, ya kan? Gitu. Kalau Prof Ova juga ada nggak kenangan-kenangan di Jogja? Kan dulu juga alumni. Saya kan Jogja alumni, Iya. iya banyak. Pripun, Prof? Banyak ya. Jadi kalau saya melihat Jogja itu adalah tempat di mana kalau tadi dikatakan orang spesial, saya juga ketemu orang spesial di sini. Baru tahu kan? Jadi Jogja itu selain spesialnya karena ini ya, karena semua tempatnya romantis juga ternyata ada kisah-kisah ya. Berarti Mbak Nana hampir setiap kota ada ya Mbak Nana ya? Kalau kita lagi roadshow. Enggak sih, cuma Jogja aja yang Oh, beda. cuma Jogja yang beda ya? yang beda. Oke, baik, karena di sini kan banyak teman-teman mahasiswa nih, Mbak Nana juga Prof Ova. Di sini kita mau ngomongin kira-kira nih pengalaman ketika kita ngelihat dede-dede mahasiswa yang cerah-cerah ini kan pernah kan jadi mahasiswa juga kan ya? Dulu pernah jadi mahasiswa. Apa momen yang paling diingat ketika jadi mahasiswa dulu? Apakah dosennya killer atau seperti apa yang diingat? Dosen killer banyak zaman dulu. Zaman sekarang untung. Dulu itu kalau misalnya kita lihat jam tangan aja, wah itu namanya apa? Kapur ya. Kalau zaman dulu kan pakai kapur tuh. Pakai kapur. Kapur melayang.
karena itu menyinggung perasaan. Gitu. Wah, ini orang baru aja masuk kok udah lihat-lihat jam gitu ya. Berarti kan di kedokteran ya, berarti dosen killer itu semuanya killer atau gimana tuh, Prof. Apa? Ya mungkin lebih banyak. Lebih Jangan-jangan mayoritas. mayoritas killer ya. Sini ada adik-adik yang kedokteran? Oh ada. Killer-killer Ada nggak ya? kira-kira? Langsung berkaca ya, aduh sama gitu ya. Kalau Mbak Nana sendiri seperti apa Mbak? Ada pengalaman nggak waktu jadi mahasiswa apa yang paling diingat? Aku tuh paling seneng datang acara-acara seperti ini. Dulu tuh waktu di kampus, makanya setiap kali diundang kampus, aku tuh selalu menyempatkan diri untuk hadir. Karena keinget zaman-zaman dulu datang, zaman-zaman dulu jadi panitia acara. Aku tuh kayaknya semua seksi kepanitiaan tuh aku pernah deh Tio. Dari mulai seksi seksi acara, LO yang nemenin tamu-tamu datang. Makanya tadi aku keinget pas ada dede-dede yang nganterin, yang aku keinget dulu aku yang jemput tamu-tamu tuh jadi narso. Dulu jadi LO juga ya? Seksi dana harus muka tembok kan minta sumbangan ke senior-senior. Seksi logistik, nyiapin kotak-kotak makanan. Kayaknya semua jenis kepanitiaan pas kampus tuh aku ikutin. Jadi bring back so many memories. Aku merasa justru belajar banyak ketika beraktivitas jadi tergabung dalam berbagai kepanitiaan. Itu tuh yang justru aku lebih ingetnya itu dibanding inget pelajaran kayaknya. Aku Jangan ditiru. Jadi inget juga, jadi dulu kalau misalnya disuruh milih kuliah apa ikut rapat, ikutnya rapat. Tapi sekarang jadi rektor, jadi nggak aci. Tetap jadi rektor. Loh sama, saya juga dulu gitu kalau ada alasan untuk bisa ikut organisasi atau rapat saya milih itu sih. Sama sih Mbak Nana, Prof. Jadi Kelihatan sih kamu. oh, kelihatan. Udah dengan jaket Batman gini, keren banget gak sih moderator kita jaketnya? Tepuk tangan buat moderatornya dong. Khusus loh untuk ke UGM. Nah, tadi kan ngomongin soal pengalamannya juga pasti juga ada ya kayak walaupun suka duka gitu. Pas di masa-masa 4 tahun kuliah itu kira-kira nih yang paling membekas itu apakah susah masuknya, susah selama di dalamnya atau susah lulusnya? Ini harus jujur ya. Aku nggak susah lulus sih, pinter kok aku. Wasis. Boleh dong sombong dikit. Boleh. Nggak, aku lulus 4 tahun sih. Tapi sebetulnya kalau bisa lebih lama lebih seneng sih. Tapi sekarang tuh harus lulus cepet-cepet ya? Dikasih target ya, nggak boleh lama-lama ya? Iya Bu, berapa 3,5 tahun harus pada lulus ya? Ya ada 7 semester. Ya Allah, Ya. mesakno. Jadi benar-benar kerja harus benar-benar cepat-cepat nyelesain gitu ya? Kalian nggak libur ya? Semester pendek diambil? Ini karena kampusnya atau karena Ambi mau cepet-cepet lulus? Hah? Ambi ya? Waduh, Ambi ya Bu. Padahal kalau menurutku sayang sih. Dan aku selalu bilang gini deh ke tiap kampus dan tiap mahasiswa yang aku datengin. Kuliah itu bukan hanya mengejar IPK. Kuliah itu kan pengalaman yang kalian dapatkan, jejaring yang kalian bina, situasi yang kalian peroleh. Dan itu semua akan lebih maksimal kalau tidak hanya mengejar ilmu yang ada di bangku kuliah saja begitu. Tapi juga pada saat nongkrong-nongkrong, pada saat di BEM atau di UKM dan sebagainya. Karena itulah pengalaman yang akan membentuk dan juga menyiapkan kalian untuk betul-betul menjadi orang yang memang bisa maksimal melakukan apapun dan memaksimalkan kapasitas ketika selesai lulus kuliah. Aku selalu membayangkan kampus itu seperti laboratorium kecil kehidupan. Sayang kalau di lab itu yang dikejar hanya sisi akademisnya saja begitu ya, tanpa kemudian mengeksplorasi diri dengan berbagai potensi yang lain gitu. Jadi ada kesempatan untuk bisa kenalan dengan teman di luar fakultas, bisa gabung dengan berbagai kegiatan gitu. Jadi waktu itu aku lulusnya 4 tahun, tapi aku aktif banget di kampus. Dulu tuh di Fakultas Hukum UI ada namanya Asian Law Student Association, ALSA. Kayaknya juga di UGM ada deh Bu. Ada. Pasti ada tuh ALSA, sekarang udah jadi Asian Law Student Association. Dan aku aktif di situ dan dapat banyak sekali teman, termasuk kenangan lama juga karena bergaul di situ. Nah, itu kalau sekarang sih mungkin berjejaring jauh lebih mudah dengan media sosial ya, tapi dulu kan belum ada media sosial. Jadi jejaring itu kita bina justru dari organisasi-organisasi antar kampus begitu. Dan itu manfaatnya luar biasa besar sebetulnya. Keren banget, tepuk tangan buat Mbak Nana. Kalau Bu Rektor seperti apa Bu? Saya juga nggak suka cepet-cepet. Oh nggak suka cepet-cepet? Suka cepet-cepet. Kan kedokteran memang lama nggak sih Bu? Iya memang lebih lama.
Tetapi tadi saya setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nana, bahwa kenyataannya dari teman-teman saya yang cepat selesai itu juga nggak streamline bahwa itu adalah yang akan membawa kepada keberhasilan di kemudian hari. Nah, saya dulu juga nggak cepat-cepat. Jadi waktu itu saya malah cuti 1 semester. Cuti 1 semester karena saya pengen banget ikutan suatu program exchange keluar. Jadi saya ikutan program exchange dan saya merelakan untuk Kemana Prof? cuti 1 semester. Waktu itu ikut yang youth program untuk Asian ya dan Nippon Maru. Jadi ke Jepang dan ASEAN. Jadi saya merelakan itu karena saya merasa bahwa dengan begitu itu sebetulnya saya akan belajar lebih banyak gitu ya. Bukan hanya dari textbook dan juga dari mata kuliah yang ada di kampus. Dan iya benar, tadi yang disebut dengan jejaring network itu saya dapatkan dari berbagai negara malahan. Dengan mengikuti hal seperti itu. Dan saya kira itu sangat penting dan cari peluang-peluang seperti itu selama kalian menjadi mahasiswa. Iya. Berarti kalau lulus lama-lama asalkan jelas nggak apa-apa ya. Tapi kalau cuma karena bucin jangan ya. Kadang beda motivasi kan. Iya kan? Nggak apa-apa, bucin sehat kok. Oh bucin sehat. Kenapa sih? Bucin langsung relate ya. Kenapa sih kalau mencinta tuh jangan nanggung? Asik. Gimana dong, harus gimana Mbak Nana? Ya harus dengan sepenuh hati. Oke. Menurutku ya gitu. Tapi itu topik yang lain. Oh, nanti kita bahas khusus ya tentang Tapi topik nggak bucin nyambung tadi yang Prof Papa bilang. Sekarang contohnya nih, Dede, kalau di narasi, kalau ada yang ngelamar CV, itu tuh aku dari dulu dan sampai sekarang, yang aku sekarang udah nggak pernah terlibat intens langsung ya. Cuma dulu tuh aku selalu yang aku lihat adalah bukan daftar nilainya, karena daftar nilai itu otomatis kalau udah masuk tuh berarti ya minimal IPK-nya dapat. Tapi yang aku lihat adalah seberapa lulusan ini tuh seberapa aktif, apa saja yang sudah dilakukan, kegiatannya apa. Jadi yang aku jadikan faktor untuk menentukan apakah bisa masuk ke narasi atau enggak, itu bukan nilainya sebetulnya. Kalau dihadap-hadapkan satu IPK-nya 3,2, yang satu IPK-nya 2,9, tapi yang satu jauh lebih panjang pengalaman dia berorganisasi, pengalaman dia berkontribusi ke masyarakat lewat berbagai komunitas, I would definitely go ke yang cuma 2,9. Tapi having said that, bukan berarti tidak perlu ada minimum IPK yang kamu peroleh. Dan salah satu contoh menjadikan standar itu adalah misalnya minimal kalau daftar beasiswa keterima. Karena kan ada syarat minimal daftar beasiswa tuh. Dulu 2,75 udah bisa tuh daftar beasiswa. Nggak tahu sekarang kalau LPDP berapa sih minimal? 2,75 Mas. 2,75 masih. Jadi minimal IPK-nya tuh targetnya supaya kalau kamu mau daftar beasiswa S2, itu kamu masih bisa apply. Tapi setelahnya isi CV itu dengan skill-skill lain yang bisa kamu peroleh terutama di kampus lewat berbagai cara. Itu sih. Tuh setuju ya teman-teman ya, tepuk tangan dulu dong. Jadi nggak apa-apa yang sekarang masih belum lulus, udah semester 9 atau 10 tapi jelas nggak apa-apa ya. Dan bucin nggak apa-apa tadi katanya asalkan sehat ya. Oke, nah ini kan ngomongin juga masih soal mahasiswa nih, Bu Rektor dan juga Mbak Nana. Ada nggak sih dulu ekspektasi sama realita yang berbeda? Apalagi kalau mungkin teman-teman sini banyak yang merantau nggak? Coba yang merantau, angkat tangan. Yang di luar Jogja rumahnya. Mostly ya. Nah kan kadang tuh aku nanti ke kuliah pengen kayak FTV, cinta-cintaan gitu ya kan. Jadi kuliahnya seakan-akan cuma nyari cewek gitu ya kan. Terus yang cewek nyari cowok tajir gitu kan. Oh enggak gitu ya. Nah itu dulu ada nggak pengalaman kayak gitu? Mbak Nana dan Bu Rektor ada pengalaman nggak ekspektasinya kayak apa waktu masuk kuliah. Terus begitu ternyata kuliah kok berbeda ya yang aku rasakan sama ekspektasiku gitu. Ada nggak pengalaman-pengalaman seperti itu? Dulu itu kalau masuk kuliah pengennya saya tuh bosen dengan masuk sekolah jam 7 terus. Saya pengen sedikit bangkong gitu ya. Jadi tapi ternyata kalau di kedokteran nggak bisa gitu ya. Ternyata jadwalnya padat dan sampai sore. Jadi itu saya salah jurusan ini. Wah ternyata Bu Rektor pernah ngerasa salah jurusan guys, sama. Jadi Prof Papa sempat ngerasa salah jurusan? Sampai semester berapa? Maaf ya Tio, kebiasaan aku mau nanya-nanya. Salah jurusan. Tapi diterusin. Iya. Karena aku yakin pasti at some point in time, pada suatu masa, apakah di semester awal, di semester berapa, itu pasti kemudian ada keraguan tuh. Aduh, emang jangan-jangan gue salah jurusan nih. Aduh,
apa harusnya gue ngambil fakultas yang ini, itu pasti akan ada masa di mana kalian akan mengalami itu. Dan saya tuh selalu bilang gini, sebetulnya terutama kalau S1 ya, pilihan fakultas itu nggak menentukan pilihan karir kok. Terutama kalau S1. Saya di Fakultas Hukum, tapi apa yang saya lakukan sekarang, ya masih sedikit banyak ada unsur-unsur hukumnya karena saya reporter dan selalu ditugaskannya tuh di Des Politik dan Hukum. Tapi saya tidak pernah merasa latar belakang pendidikan saya menghalangi saya untuk melakukan karir-karir yang lain gitu. Karena apa sih yang kita dapatkan terutama di S1, bagaimana cara berpikir, bagaimana mengasah logika, bagaimana menghubungkan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Bagaimana membaca dengan cepat, menyimpulkan, bagaimana menemukan lubang permasalahan, menutup dan mencari. Kalau Fakultas Hukum kita kadang nyari masalah sih. Tapi itu semua kan skill mengasah logika yang saya yakin diajarkan di semua fakultas. Jadi ketika ada masa-masa di mana merasa salah jurusan, stick to it. Ilmu itu gak akan ada ruginya. Ilmu apapun, baik dari segi fondasi maupun mungkin ilmu yang spesifik. Jadi sekali lagi masa, apalagi di awal-awal ya, aku gak tahu ada berapa banyak nih maba yang ikut masa di awal-awal ini, masa di mana terbuka begitu banyak kemungkinan, itu masa yang justru harus di-cherish dan dinikmati sepenuhnya. Menurutku itu, Tio. Setuju. Benar, karena jujur aku juga salah jurusan sih Mbak Nana. Aku S1-nya landscape arsitektur IPB, habisnya jadi jurnalis. Ya kan? Tapi aku senangnya gini, karena kan kerjaan paling enak adalah hobi yang dibayar ya. Jadi emang sukanya seperti ini, jadi gak apa-apa jalanin aja. Toh seneng kan pada akhirnya kan ya. Dan orang tua akhirnya jadi bangga gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya, banyak kok aku dan Bu Rektor juga ngerasa salah jurusan ternyata. Cari teman. Nah berikutnya nih Mbak Nana dan Bu Rektor, di sini kan banyak teman-teman mahasiswa nih ya. Mungkin ada yang privilege, mungkin juga ada yang enggak gitu. Nah kemudian dari yang enggak privilege tadi, kadang kita ada gap gitu ya. Yang privilege itu maksudnya dia orang tua mendukung, support, terus ada biaya juga kuliah. Terus ada juga yang mungkin untuk bisa kuliah tuh harus usaha banget nyari beasiswa sana sini atau bahkan sampai harus nyari sponsor biar bisa dikuliahin gitu. Nah kemudian dari situ muncullah beban nih ke teman-teman mahasiswa ini nih. Wah lulusan UGM harus jadi sesuatu. Apalagi banyak banget kan menteri yang dari sini dan terutama sekarang presiden kita pun lulusan UGM gitu. Kamu kalau lulus UGM gak bisa jadi apa-apa gimana gitu. Nah gimana caranya, ada tips dan trik Kak dari Mbak Nana dan Bu Rektor kalau teman-teman ini bisa enjoy kuliah dan bisa jadi something yang mereka memang inginkan gitu. Gak harus ada standar tertentu, harus jadi seperti ini gitu. Sukses dengan caranya masing-masing. Ada tips dan trik kah dari Bu Rektor mungkin dulu? Oke, saya dulu ya. Boleh. Jadi kalau tips and trick, saya kira tadi yang disebutkan oleh Mbak Nana ya, bahwa apa yang sudah kita lakukan di awal itu just do it dengan betul-betul dan sungguh-sungguh. Dan saya kira dengan cara seperti itu, kita itu sebetulnya mempelajari hal yang memang nanti lama-kelamaan, kalau saya sangat percaya akhirnya kita sukai. Dan saya selalu berpikir bahwa yang perlu kita lakukan dalam perjalanan itu adalah selalu melakukan refleksi. Refleksi itu dilakukan setiap hari. Jadi saya melihat bahwa apa yang kita jalani setiap hari itu adalah pelajaran. Bukan hanya pelajaran yang sifatnya dari guru ya, dari dosen ya. Tetapi semua. Sehingga saya kira dengan seperti itu saya mendapatkan yang optimal dari selama proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau tadi Mbak Nana mengatakan bahwa sering mengikuti kegiatan-kegiatan, itu pun juga bagian dari refleksi. Jadi biasakan, kalau tips saya ya, setiap hari itu sebelum tidur memutar ulang apa sih yang saya lakukan. Apa sih yang bagus dari itu? Apa yang harus saya perbaiki dari itu? Dan dengan begitu itu kita memasukkan di dalam benak kita bahwa besok saya akan melakukan lebih bagus lagi. Kalau ada yang keliru, saya tidak akan mengulangi hal tersebut. Dan saya kira dengan seperti itu, saya kira semua yang dikatakan tadinya kecewa, akhirnya merasakan manfaat dan positive feeling lah ya dari apa yang kita lakukan. Dan saya kira apa yang saya jalani sekarang ini itu adalah buah dari itu gitu ya.
Begitu mungkin kalau saya. Wis, mantap sekali. Ini dicatat loh ya adik-adik ya. Pada nyatat semua, mantap. Nanti captionnya pakai ini ya. Jangan fotonya apa, captionnya apa, pakai yang ini ya. Oke, kalau dari Mbak Nana ada tips, triknya? Saya merasa semua yang ada di ruangan ini privilege sih. Semua yang di sini gitu. Ada yang lebih di antara yang lain, tapi pada dasarnya siapapun yang menjadi maha atas mahasiswa, kita ini orang-orang privilege. Dari populasi kita cuma 35% dari anak-anak remaja, adik-adik seusia kalian yang bisa mengecap bangku kuliah. Dari sekian banyak itu yang bisa masuk UGM cuma berapa persen? Yang mau ke kampus UGM ini banyak banget. Yang mau ada di posisi kalian sekarang ini, itu berapa banyak orang? Dapat kesempatan untuk bisa mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan di salah satu institusi paling baik di negeri ini, bahkan di Asia. Kampus ini kan urutannya selalu yang paling tinggi, UGM. Terima kasih, iya betul. Tepuk tangan dong. Kebayang gak sih itu? Dan itu privilege, itu beban, itu tanggung jawab, itu keistimewaan, itu keberkahan. Jadi apapun latar belakangnya tentunya ada yang lebih beruntung dibanding yang lain. Ada yang gak harus orang tuanya mungkin pakai tabungan sendiri cukup untuk nyekolahin. Ada yang harus jual motor supaya bisa anaknya ngekos di sini. Ada yang tingkat perekonomian berbeda-beda. Ada yang mungkin harus makan tabungan. Ada yang belum tahu apakah cuma bisa kuat bayar sendiri 3 semester terus habis itu harus nyari beasiswa. Semuanya beragam. Tapi bahwa bisa jadi mahasiswa UGM itu satu tanggung jawab menurutku. Karenanya wajar kalau Bu Rektor berharap, kalau saya berharap, kalau banyak orang berharap, karena kesempatan ini ya hanya dimiliki oleh segelintir orang, segelintir mahasiswa. Dan itu menurut saya yang harus terus-menerus diingat. Ketika lagi sumpek, ketika lagi tugas nggak selesai-selesai, ketika lagi banyak hal yang nyesel nggak bisa melakukan ini, ketika bete sama dosen dan sebagainya. Yang harus diingat selalu itu, betapa beruntungnya kita yang punya kesempatan untuk bisa punya jembatan langsung ke masa depan. Pendidikan kan itu teman-teman, kampus itu kan itu jembatan emas ke masa depan. Lulusan UGM pasti akan jauh lebih banyak kesempatan untuk bisa bekerja dimanapun kalau mau. Sudah diistimewaan loh lulusan UGM. Mau berkontribusi di bidang apapun, selalu akan ada, anak UGM nih bukan cuma pinter tapi biasanya peduli. Kampus kerakyatan, oh iya dia cerdas, tapi juga dia selalu punya kontribusi ke publik. Itu kan ciri khas anak UGM kan. Jadi udah ada cap itu. Kalian belum ngapa-ngapain aja, tahu anak UGM, udah diistimewakan. Gitu kan? Jadi ini tuh, jadi betapa berdosanya kalau kesempatan itu, aku nggak mau ngomong dosa, mohon maaf ya suka nggak enak ngomong-ngomong dosa, kan nggak mau, kadang orang tuh suka bawa-bawa kunci sorga gitu yang berdosa yang nggak, sorry aku hapus. Jadi betapa besar tanggung jawab itu kalau tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi kembali ke tadi, privilege, of course we are all privileged. Semua privilege ya. Tuh berarti sekarang lagi tingkat akhir mana? Suaranya tingkat akhir, jangan ditunda ya skripsinya ya. Jangan dibiarin. Usahanya cuman apa? Follow up dosen pembimbing kan. Jangan nunggu temennya baru, enggak ini malas ikutan kayak gitu ya. Ikut-ikutan ini, ngasih pressure. Enggak ya? Boleh Okay. nambahin ya? Boleh, monggo bro. Ya jadi artinya bahwa pada saat kalian itu sudah ada di sini, tentunya kita menjaga semuanya. Dari kalian juga berusaha, kami di sini seperti tadi dikatakan ada yang mungkin kesulitan atau mungkin memerlukan bantuan, maka universitas itu bertanggung jawab, berkewajiban untuk mengawal adik-adik semuanya untuk sampai kepada titik akhir. Ya oleh karena itu memang kita kan juga mengulurkan beberapa
bantuan untuk itu. Satu hal yang kita nggak boleh ya lupa bahwa tidak ada orang yang DO dari Universitas Gadjah Mada karena uang, ya, Tepuk tangan karena dong. SPP. Ya. Jadi semuanya harus semangat untuk itu. Berarti beasiswa banyak ya? Beasiswa dan juga ya bantuan-bantuan itu tolong disampaikan ya, dan itu kan bisa masuk di dalam ada kita namanya di dalam website itu button crisis gitu ya. Nah itu bisa disampaikan di situ. Jadi jangan diinikan sendiri gitu ya. Karena itu tadi bahwa Anda masuk ke sini itu adalah suatu privilege dan mengemban tanggung jawab yang luar biasa. Tepuk tangan dong buat teman-teman UGM semua. Keren banget. Berarti nggak ada alasan lagi ya kalau tetangganya, temennya, ponakan, adiknya yang mau masuk sini, aduh nggak ada biaya. Nanti bisa lihat langsung di websitenya ya. Banyak kesempatan beasiswa di sini. Termasuk saya ya Prof ya. Tahun depan semoga bisa S2 di sini. Tetap ya colongan ya. Biar nanti pakai apa? Alma maternya estetik kan warnanya kan. Kalau foto bagus. Sama ada celengan beasiswa narasi juga Tuh. untuk teman-teman yang kita sudah selama setahun ini Prof, kita patungan untuk mengumpulkan celengan beasiswa, dan celengan beasiswa itu kita salurkan ke mahasiswa yang memang membutuhkan biaya tambahan untuk mengcover ongkos-ongkos lain. Karena kita tahu bukan hanya UKT terkadang, tapi kan ada ongkos fotokopi, kadang laptop rusak harus diperbaiki, kadang ya cuma untuk supaya makan nambah vitamin supaya nggak ngantuk kalau ngerjain tugas malam. Jadi ada biaya-biaya hidup sebagai mahasiswa yang kita tahu terkadang tidak tercover. Dan narasi menyediakan celengan beasiswa, ini kita sudah alhamdulillah sudah menyalurkan ke hampir 250 mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan itu dananya terkumpul dari orang-orang juga. Jadi kita pakai platform crowdfunding kita bisa, dan mudah-mudahan celengannya terus nambah sehingga lebih banyak lagi manfaat yang bisa dapat diberikan oleh mahasiswa. Banyak banget kan, tadi kalau dari Bu Rektor dijanjiin beasiswanya, dari celengan beasiswa dari Mbak Nana tadi untuk mengcover kebutuhan lainnya. Jadi udahlah. Tinggal belajar yang rajin, bisa masuk UGM, luar biasa kalian semua. Oke, lanjut nggih, Prof dan juga Mbak Nana. Kita kalau ngomongin adik-adik mahasiswa ini ya, kan mereka banyak sekali yang movement dan gerakan-gerakannya gitu Mbak Nana ya. Bahkan kerap kali justru mereka lah yang akhirnya bisa mendorong untuk akhirnya pemerintahan kita memutuskan kebijakan tertentu saat mereka melakukan aksi dan berbagai hal yang mereka suarakan seperti itu. Tetapi pada praktiknya mungkin ada anggapan gitu. Karena mereka masih sangat muda gitu. Leadershipnya masih kurang nih. Kadang tuh kalau mau memulai sesuatu, mau bikin startup atau mau bikin usaha, aduh kayaknya aku harus kerja dulu deh karena masih belum punya pengalaman nih. Nah ada nggak ini tips dan trik supaya teman-teman ini percaya diri gitu dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi kalau mau start apapun, mulai apapun tuh mereka nggak usah minder dengan kemampuannya walaupun mereka masih muda. Monggo, Prof. Ova. Kalau pengalaman saya, karena kan saya zaman kolonial nih, bukan zaman milenial. Jadi artinya saya melihat adik-adik milenial itu luar biasa. Dan mereka mempunyai kreativitas yang luar biasa. Sehingga memang peran dari universitas di sini adalah menyediakan tempat untuk mereka dapat mengekspresikan itu dan menjadikan karya-karya itu dapat dihilirkan. Jadi jangan ragu-ragu. Misalnya yang suka melakukan apa ya, misalnya penelitian atau meng-create something gitu ya. Itu ya silahkan diekspresikan dan disalurkan. Nah kita memang sedang menata itu yang insya Allah 2024 awal itu ada satu kreatif hub baru yang memang untuk hal seperti itu. Dan karena kita memang mahasiswanya banyak, memang itu tempatnya akan sangat kolosal banget. Dan kita akan mengundang ya pihak-pihak yang akan menjadikan mitra adik-adik untuk bisa bekerja sama untuk berwirausaha. Jadi memang ini trennya agak sedikit berbeda dengan pada saat saya sekolah dulu. Jadi sekarang trennya adalah kita melakukan bridging ya bagi adik-adik ini untuk ke masa depan dalam bentuk-bentuk seperti itu. Luar biasa banget, tepuk tangan semangat dong ya untuk adik-adik semuanya. Karena kalau nggak salah setiap tahun itu hampir 10.000 ya untuk mahasiswa baru yang S1-nya aja ya Prof ya. Jadi nanti kreatif hub-nya ini difungsikan untuk wadah mereka untuk bisa dibilangnya kontribusi langsung supaya apa yang ilmunya itu bisa langsung dipraktikkan gitu ya. Betul.
Jadi di situ kan kita akan undang banyak dari korporat, dari industri ya, dari yang nantinya adik-adik bisa misalnya karya saya apa cocok dengan ini, maka di situ kan langsung berkomunikasi ya, berkontak dengan korporat tersebut. Apabila memang terjadi kecocokan kan gitu kan, terus langsung bisa dihilirkan. Jadi saya kira ini adalah bentuk tantangan lain, bentuk dari pendidikan, bukan hanya dia ikut kuliah dan ujian, tetapi bentuk lainnya adalah membuat karya. Dan ini saya kira juga masuk di dalam MBKM. Oh, oke. Jadi masuk di dalam KUM SKS. Oh, mantap tuh. Semangat kan jadinya kan? Ilmunya dapat, jadi skill, jadi nanti kalau udah kerja nggak lagi fresh graduate, experience udah ya kan? Kalau dari Mbak Nana, gimana Mbak Nana? Ada tips dan triknya juga nggak untuk melatih leadership-nya dan percaya diri? Harus diusahakan, harus diupayakan, dan itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil misalnya. Bergabung ke komunitas, merawat hobi, karena tidak pernah disangka merawat hal yang kecil itu bisa jadi sesuatu yang besar. Aku sering dengar tuh kayaknya di setiap seminar tuh selalu ada motivator yang bilang, you have to work with passion gitu. Dan seolah-olah kalau kerjanya nggak pakai passion itu berarti bukan kerja yang ideal. Seolah-olah passion itu seperti wangsit yang datang tengah malam lagi mimpi terus tiba-tiba bangun dapat passion gitu. Dan orang sering kemudian merasa, wah ini bukan passion gue nggak mau ngerjain gitu. Itu kan jadi salah satu alasan atau argumen tuh. Dede, aduh kayaknya nggak sesuai nih, gue nggak tertarik, gue nggak mau ngerjain. Padahal passion itu buah dari usaha. Passion itu bukan alasan untuk bertindak, passion itu result. Jadi kalau kita nggak take action, ya nggak akan dapat passion. Dan gimana caranya menemukan kecintaan yang luar biasa dengan merawat ketertarikan pada hal-hal yang kecil. Ketika itu dirawat, jadi besar, itu bisa jadi sesuatu yang akan menjadi passion kamu. Tapi kalau nunggu passion dulu baru gerak, percaya nggak akan dapat. Kecintaan itu bisa diperoleh dari melakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil. Aku lagi suka lari nih, jadi kemana-mana aku bawa sepatu lari. Dimulai dari lari keliling dekat rumah, mulai pede lari GBK, sekarang di setiap kota aku selalu berusaha untuk lari. Besok insya Allah siapa yang mau ikut lari sama aku di mana? Di Wisdom Park. Wisdom Park. Pada ikut besok? Kuat kan? Itu nggak, aku mau ngasih contoh, bukan nggak apa-apa ikut rame-rame, kita seru. Aku mau ngasih contoh bahwa merawat ketertarikan dari hal yang kecil. Kemarin aku mulai pede lari 10 kilo. Udah 2 kali, alhamdulillah selesai lari 10 kilo. Dulu nggak kebayang tuh akan bisa lari sejauh itu. Betul. Tapi aku mau ngasih contoh bahwa merawat ketertarikan dari hal-hal kecil itu bisa jadi sesuatu yang besar buat kita loh. Dan itu yang sebetulnya bisa dilakukan. Jadi jangan berharap langsung sampai Z. Aku merasa terkadang tuh sekarang dede maunya langsung jadi gitu. Langsung cepet gitu. Instan. Mungkin karena bikin Instastory 30 detik langsung jadi dan kayaknya bagus gitu ya. Filternya cakep gitu ya. Dikasih musik langsung kayaknya hidup tuh seru banget. Padahal itu cuma hanya reels doang gitu. Tapi jadinya terkadang tuh suka gagap memisahkan realita dengan apa yang dilihat di media sosial. Betul. Jadi akhirnya maunya cepet-cepet serba instan. Padahal pengalaman itu gak bisa dibeli adek sayang. You have to work for it. Gak bisa bilang bukan passion gue. Cari passion itu. Gak suka sekarang teliti, tekun, lakukan, cari yang lain. Sampai kemudian mendapatkan apa tuh keunikan kamu. Dengan cara itu kita akan jadi bisa berharga dan punya nilai. Dan itu kan yang kita harus cari dalam hidup. Bagaimana kita bisa bermakna bagi sekitar lewat hal-hal yang bisa kita lakukan sehari-hari. Itu. Langsung merenung loh wajahnya. Langsung refleksi diri ya. Aku harus bisa kayak gitu. Udah banyak quotes-nya yang dicatat. Langsung dicatat tuh Mbak Nana. Nanti share ke aku ya, biar aku punya caption. Loh. Oke, karena di depan teman-teman di sini ada 2 perempuan hebat, masih ngomongin soal kepemimpinan, leadership. Kita percaya gitu ya, bahwa
gender equality itu penting banget saat ini dan peran perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam memimpin baik instansi pendidikan, di perusahaan-perusahaan dan bahkan Mbak Nana pun akhirnya menjadi pemimpin untuk mendirikan usahanya sendiri sebagai pendiri narasi di startup digital di Jakarta gitu ya. Nah ngomongin soal ini contohnya juga sangat banyak di luar negeri kalau kita lihat penanganan COVID-19. Perdana Menteri New Zealand perempuan sangat berhasil ya Mbak Nana ya. Perdana Menteri Jacinda berhasil banget menangani COVID-19 gitu. Tapi di sini banyak banget juga ya masih stigma-stigma yang ada untuk perempuan. Kadang-kadang maaf bicara nih ya, nanti aku takut diserang netizen juga nih kalau kenapa-napa. Kadang-kadang tuh ada yang beranggapan bahwa kayak perempuan tuh kalau jadi pemimpin kadang masih pakai perasaan, baperan gitu. Kadang-kadang ada yang beranggapan seperti itu makanya. Emang kenapa sih pakai perasaan? Bagus kan? Pemimpin pakai perasaan ya Bu ya? Betul. Lebih sensitif. Betul, Sejak kapan perasaan itu menjadi atribusi negatif? Iya kan? Memimpin dengan empati itu kualitas nomor 1 saat ini loh. Iya betul. Iya kan Ibu? Setuju. Malah justru kita harus hati-hati kalau ada pemimpin yang nggak pakai perasaan. Nggak pakai hati ya. Iya. Betul. Mohon maaf ya Tio. Iya nggak apa-apa. Aku langsung deg-degan wah kena nih gue besok. Maaf ya netizen loh. Ini cuma ada di cue card loh. Oke, nah dari sini tuh bagaimana caranya ya Mbak Nana dan Bu Rektor untuk bisa memisahkan gitu ya. Ketika di kepemimpinan Bu Rektor dan juga Mbak Nana ketika memimpin narasi gitu dan Bu Rektor memimpin UGM biar yang tadinya eksklusif gitu ya. Kepemimpinan yang ada itu eksklusif akhirnya jadi inklusif. Karena pendengaran saya dari teman-teman di UGM juga banyak sekali bahkan wakil dekan besok di FH perempuan juga ya Mbak Nana ya di acara besok itu. Jadi sangat banyak kan yang perempuan. Nah, itu bagaimana cara membuat teman-teman yang terutama yang cewek-cewek, yang cowok juga nggak apa-apa di sini mendengarkan dicatat. Itu biar ngaturnya nggak lagi eksklusif kalau memimpin, tapi bisa jadi inklusif gitu ketika kita ada di posisi puncak. Monggo, Bu Rektor. Ya, terima kasih. Ya, tadi saya senang dengan komennya Mbak Nana. Jadi memang itu kayak stigma ya, stigma pada perempuan. Memang betul perempuan itu gampang sensitif, gampang mutung gitu ya kalau bahasa Jawa gitu ya. Tapi laki-laki juga sekarang ternyata banyak juga yang mutungan. Jadi sama aja. Tapi justru kalau saya melihat sensitif atau sensitivitas itu bisa diarahkan menjadi hal yang positif. Sehingga tadi yang disebutkan Mbak Nana empati, dia tuh mudah mengetahui apa sih yang diharapkan oleh orang yang ada di depan saya. Sehingga dia karena lebih sensitif sehingga lebih ngemong. Ngemong itu nurturing ya. Jadi melihat bahwa oh kalau saya bicara sama ini saya harus mengedepankan ini. Kalau ini saya harus ngomongnya seperti ini. Nah itu tidak banyak dimiliki oleh lelaki. Ya, jadi kalau saya melihat itu sebagai suatu kekuatan. Nah kalau sekarang ya pada saat sekarang ini banyak juga perempuan kayak di kedokteran itu banyak perempuannya ya Mas. Oh gitu ya Bu ya? Iya banyak perempuannya. Jadi mahasiswa itu mungkin 65% adalah perempuan. Wih tepuk tangan dong teman-teman di DFK. Memang perempuan lebih pinter-pinter ya Bu? Jadi memang kalau pada saat seleksi sekarang kan banyak menggunakan nilai. Nah laki-laki itu seneng main memang. Jadi memang dari sisi nilai perempuan tuh lebih unggul ternyata. Jadi pada saat pendidikan dasar ataupun menengah itu perempuan lebih unggul. Sehingga otomatis yang masuk kepada pendidikan itu tinggi itu banyak perempuan ya. Nah kalau saya melihat, saya berprinsip bahwa dalam leadership ya, dalam kepemimpinan. Saya misalnya memilih tim yang ada di dalam bidang saya, tentunya saya akan berpatokan pada kompetensi. Saya tidak melihat apakah itu laki atau perempuan. Dan saya juga tidak akan melihat bahwa orang itu hanya ada unggulnya, nggak ada lemahnya. Karena semua orang itu pasti ada keunggulannya, ada kelemahannya. Sehingga sebagai leader, saya perlu melihat bahwa komposisi itu berimbang. Jadi berimbang kalau ini orangnya keras, disiplin, nggak bisa ngomong sama orang banyak, maka harus di backup dengan orang yang bisa membackup kelemahan tersebut. Sehingga saya kira dengan seperti itu kita itu bisa melihat bahwa aku butuh kompetensi seperti ini, tetapi ada kelemahannya seperti ini, maka perlu saya backup seperti ini. Dan
untuk gender kelihatannya kok saya nggak melihat saya memilih tentang gender. Jadi berkaitan dengan kompetensi, yang kedua adalah komitmen. Jadi itu kalau dari saya ya selama ini. Siap, kompetensi dan komitmen. Kalau dari Mbak Nana seperti apa? Iya, dan menyambung apa yang tadi dikatakan Prof. Ova, keperempuanan kita itu nilai plus, bukan nilai minus. Sifat-sifat dan karakteristik yang unik yang dimiliki perempuan itu menjadi modal bagi kepemimpinan. Tadi kan kita cenderung lebih memikirkan perasaan orang, kita cenderung lebih mudah berkomunikasi atau menjalin kerjasama, kita lebih ekspresif. Sosok pemimpin tuh penting loh, ekspresif, supaya orang gak nebak-nebak nih maunya apa ya, harus jelas gitu, clear. Jadi ada sifat-sifat keunikan dasar perempuan yang justru menjadi nilai tambah, bukan nilai minus bagi seorang pemimpin. Dan berbagai riset menunjukkan organisasi apakah profit atau non-profit yang lebih banyak pemimpinnya perempuan jauh lebih perform dibandingkan organisasi atau komunitas yang gendernya nggak merata gitu. Tapi memang stigma yang sudah melekat begitu ya, belum lagi budaya yang terkadang menghalangi, itu membuat banyak orang yang kemudian mempertanyakan kalau kursi kepemimpinan diemban oleh perempuan. Dan menurut saya itu stigma-stigma yang harus bisa dipatahkan, termasuk salah satunya dengan melihat begitu banyak perempuan-perempuan yang berhasil ketika menduduki posisi tinggi, seperti misalnya contohnya rektor kita yang baru, Prof. Ova. Jadi harus disupport. Sekali lagi salah satunya itu untuk mengikis stigma bahwa perempuan itu tidak lebih jago memimpin dibandingkan dengan laki-laki. Karena kalau kita bicara data justru kebalikannya. Betul, bahkan aku pernah dengar kalau ibunya pinter itu nurunnya dari ke anaknya ya. Anak pinter itu nurunnya dari gen ibunya, itu benar nggak Bro? Kan katanya seperti itu ya? Ya yang jelas kalau perempuan pintar di dalam keluarga, perempuan itu kan kayak soko guru ya. Jadi pasti nanti anak-anaknya pun akan terdidik dengan baik gitu. Betul. Ya. Jadi itu saya kira suatu rumus yang ya. Karena pendidikan pertama anak itu adalah ibunya ya. Tuh, jadi kalau ibunya pinter bersyukurlah. Jadi Tio sudah menemukan calon ibu. Semoga ya, nanti di sini ya Mbak Nana ya. Ini karena dari tadi kok ibu-ibu ya. Kayaknya mau masuk ke. Iya, fasenya udah mulai ya. Kebaca banget niat kamu Tio. Siapa nih, ada nggak adik-adik di sini yang siap jadi ibu loh? Oke, ini teman-teman udah pada pengen bertanya, ada yang sudah nggak sabar ingin nanya. Nah, kita mau masuk ke Q&A. Jadi mana tadi Mas Adit dan Mbak Bella, boleh dibantu aku? Oke, boleh sekali. Boleh ya. Kita aku mau dari interaktif ya. Yes, aku dari barat ya. Oke, dari barat ya. Oke, aku dari timur ya Mas. Oke. Aku bingung ya barat sama timur, aku kiri kanan. Baik, siap. Oke, kita pilih ya. Berarti Yes. yang mau bertanya angkat tangan. Ini semua pasti Mas angkat tangan. Sudah terlihat antusias loh Mas Tio ini yang mau Berarti Mbak tanya. Bella, Mas Adit monggo dibantu dipilihkan Monggo. siapa. Oke, aku dulu ya. Duluan, Jadi Mas ya. Adit dulu monggo. Oke, ini. Boleh berdiri Mbak? Kenalkan nama dan fakultasnya ya kalau dari UGM ya. Terima kasih. Selamat sore Mbak Nana. Halo. Selamat sore Prof. Sore. Baik, saya Geni Sahdiani dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan Magister Manajemen. Siapa sorry namanya? Geni Sahdiani. Panggilannya? Geni. Geni. Oke. Iya. Sebelumnya saya senang banget bisa ketemu langsung sama Prof, bisa ketemu sama Mbak Nana, senang banget. Jadi di kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Mbak Nana. Pertanyaannya sederhana, di tengah kesibukannya Mbak Nana, baik itu dalam mengelola, mengatur kegiatan dengan keluarga, bekerja, ataupun mengikuti berbagai roadshow, contohnya ke sini. Tentunya itu merupakan kesibukan yang sangat padat sekali. Nah, di tengah kesibukan tersebut, bagaimana cara Mbak Nana mengelolanya dengan baik agar semua tujuan-tujuannya tercapai? Dan mungkin bisa ngasih tips dan trik ke kita semuanya sebagai mahasiswa bagaimana mengelola time management yang bagus agar tujuan bisa tercapai. Sekian, terima kasih. Oke, kita tampung dulu ya Mas Adit ya. Ditampung dulu, Oke, betul. Berikutnya. Kita lanjut Mas Tio. Oke. Aku hitung dulu ya, turunin tangan dulu sambil dilihat ya Mbak Bella ya. Siap Mas Tio. 1, 2, 3. Coba Mbak Bella.
Kayaknya Tentukan dari tadi pilihanmu. udah ada yang antusias banget nih Mas Tio sampai Oke. ngelongok-ngelongok. Boleh mbaknya, silakan. Boleh. Perkenalkan nama, fakultas kalau di UGM ya. Loh, kok langsung Oh, belum bertanya udah berketawa. Kenapa ini? Terharu ini Mas Tio. Terharu ya? Maaf banget ya. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Indira, bisa dipanggil Tiara aja. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mohon maaf Mbak, Tiara atau Kiara? Tiara. Cepet banget ya, gak kejar-kejar loh. Tiara Putri Indira Dewanti, panggil Tiara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya sebelumnya berterima kasih banget nih udah dikasih kesempatan buat nanya, karena to be honest Mbak, I'm a big fan. Jadi pertanyaan dari saya, Suruh naik Mbak Nana nih, sini berarti. Langsung. Iri ya? Bilang bos. Habis ini gantian ya. Loh, jangan nangis dong. Sebentar Mas Tio, jangan gitu nanti semuanya nangis semua. Oh nangis. Iya, maju semua nanti. Jadi kayak ada Tiara. pemisahan ya. Tiara Mbak. Kamu semester? Saya semester 5 sekarang. Semester 5? Iya. Oke, betah di Visipol? Alhamdulillah betah sih Mbak. Betah ya? Oke. Nggak, kalau nggak betah nanti aku ngomong ke dekannya. Tapi saya suka di Visipol sih Mbak. Suka Saya ya? enjoy aja. Oke, kamu mau jadi apa kira-kira nanti? Alhamdulillah kalau insya Allah ya saya mau ngelanjutin nanti jadi Bu Retno. Wes. Bu Retno Menteri luar Marsudi. negeri, mantap sekali Tiara. Calon Bu Retno. Oh iya, Amin. Bu Retno tuh Visipol juga ya, Prof? Oh, oke. Nanti Jadi tak sampai. Menlu ya, next Nanti Menlu habis ya, ini tak Tiara. WA Bu Retno, Bu, ini ada calon penerusmu, Bu. Siap Mbak, Ya. makasih Mbak. Saya lanjut buat pertanyaan dari saya aja Mbak. Boleh, boleh. Saya punya pertanyaan nih. Jadi kan Indonesia memang butuh anak muda untuk bikin perubahan, untuk mulai perubahan. Cuma susahnya kan gini, kalau misalnya ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan kadang-kadang langit yang dijunjung itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya dinormalisasikan, kayak budaya sekitar yang nggak seharusnya dinormalisasikan. Nah, susahnya buat generasi muda itu adalah untuk bikin langit baru biar dijunjung generasinya dan generasi-generasi setelahnya, Mbak. Ya. Yang susah itu gimana caranya biar kita stay true to ourselves. Soalnya that's one of the thing that I admire the most from you. Thank you, Tiara. Kamu mau foto nggak? Hah? Mau foto? Boleh banget, Mbak. Ayo. Mana kamera? Tiara bawa HP nggak? Mau selfie atau difotoin? Ada temennya. Oh, Wis. ada bawa fotografer khusus bawa loh dia. fotografer. Udah nyiapin ya? Kalau ngajak Siap foto loh. juga boleh nggak, Mbak? Apa? Ngajak teman saya juga. Oh, dia juga. sekalian. Oh, kamu setia kawan banget. Boleh maju sini. Maju Boleh, sini. boleh. Terus nanti yang fotoin siapa? Oh, kamu bawa 2 fotografer. Enggak, kebetulan ada tingkat saya. Kenapa? Ada tingkat saya baru ketemu hari ini. Oh gitu. Ini pacar kamu bukan? Enggak. Oh oke. Maju ke sini mas, nggak Ada apa-apa tingkat mas. saya Ada baru tingkat. ketemu di sini. Oh oke, baru kenalan. Baru kenalan. Oh mahasiswa baru di Bu Rektor monggo. mau Visipol ikut juga? kesini. Oh, Cak Oh, iya. maju. oh Visipol juga. Ya. 2 jam kemudian. Nah kita di sini. Oh PPSMB. Ya Allah langsung lari. Ya Allah kamu jangan. Dari umur 5. Dari kamu umur 5, aku jadi tua banget, kamu ngefans aku dari umur 5 tahun. Oke yuk, bismillah. Oh ini bestie ya? Bestie. Oh bestie, Oke. baik. Nggak usah pakai, aku kayak mau nyanyi. Ajak Bu Rektor, ikut dong. Ibu milenial ya? Oh, nggak Ibu apa-apa Bu. milenial, aku kolonial Ini gimana? soalnya mahasiswa baru. Jadi kalau macam-macam langsung. Tuh. Seneng kan? Jadi nanti foto sama Bu Rektor nggak cuma wisuda, di sini udah. Nanti ketemu lagi pas wisuda loh. Susah loh ketemu Bu Rektor nggak ya Bu? Ayo sama Bu Rektor. Ya 1, 2, 3. Ya lagi 1, 2, 3. Sarangnya ya. Kamu lulusan pondok? Dok, dari Kudus dan alhamdulillah pertama kali dari pondok saya yang masuk UGM dan di jurusan hubungan internasional. Selamat. Sebelumnya saya mencoba seluruh jalur masuk HI dari SNM, prestasi, SBM, juga kelas internasional tapi belum keterimanya di jalur terakhir alhamdulillah di UTOL.
Dan bisa ketemu Mbak Nana tadi langsung lari ke sini capek-capek. Alhamdulillah. Sano. Oh jadi kamu lulusan pondok pertama yang masuk UGM? Saya. Jadi selamatan berapa hari tuh di pondok? Karena itu saya angkatan 8 masih baru pondoknya gitu. Kamu mau dada-dada ke Pak Kiai dulu, kamu jangan ngeluncak. Makasih Pak Kiai. Makasih untuk seluruh ustadz yang ada di pondok tahfidz. Pertama-tama makasih kepada Allah dulu karena sudah menciptakan takdir saya begitu indah. Terus untuk ustadz di pondok tahfidz yang Bul Quran Menawan Kudus. Untuk seluruh teman angkatan saya, Guardian, untuk seluruh teman NMI dan juga udah cukup ya cukup. Ini kayak terima award Oscar. Tapi luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Kamu namanya siapa? Namanya siapa? Fahri Muhammad. Oke ya, mudah-mudahan sukses ya. Oke, ya udah. Kamu balik. Oh Salim, oke. Oh, Salim loh. Salim beneran loh. Oke, aku Salim cara pondok ya. itu Mbak Nana. Iya makanya aku sampai risih loh. Dicium tangannya sama Fahri. Kamu mau balik atau kamu di sini terserah aja. Ada pertanyaan lagi apa dua atau gimana? Dua dulu Mbak Nana. Oke, kamu berarti bantuin panitia ngasih mic-nya ke yang nanya berikutnya. Oke. Boleh? Satu lagi ya, biar 3 ya. Kita tamu sampai 3 pertanyaan. Mas Adit siap? Monggo, turunin dulu tangannya. 1, 2, 3. Oke, aku dari belakang dulu deh nih. Kasihan nih ya, karpet kuning kayaknya belum dapat dari tadi. Boleh silakan berdiri Mbak. Kenalkan namanya siapa, tolong jangan nangis ya. Perkenalkan nama saya Dinda Awanda, biasa dipanggil Wanda dari Statistika Angkatan 19. Makasih terima kasih buat kesempatannya bisa bertanya langsung ke Bu Ova dan Mbak Nana. Kali ini saya mau bertanya tentang khususnya tentang impact kepada masyarakat pada umumnya. Kan seperti yang dibilang juga kalau UGM itu terkenal dengan kampus kerakyatan seperti itu. Nah kalau misalnya kita ingin membuat impact yang dari kecil-kecil dulu lalu membangun impact untuk jadi lebih besar seperti itu, apakah sebagai apalagi sebagai seorang sebagai pemuda dan juga sebagai wanita, apakah menurut Mbak Nana dan Bu Ova hal-hal tersebut itu menjadi tantangan ataukah justru bisa menjadi sebuah inspirasi bagi anak muda lain apabila kita bisa meraihnya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Keren-keren banget ya Prof. Ova ya, pertanyaannya sangat-sangat kritis. Oke, mau dari siapa dulu? Dari Mbak Nana dulu. Tadi yang pertama Jenny ya, soal lebih ke membagi waktu ya. Ya, time management. Sekarang kalau mau jujur, tantangan kita terbesar tuh bukan hanya time management tapi attention management. Jadi kalaupun kita sudah meluangkan waktu gitu ya, terkadang di saat waktu itu kita spesifik untuk melakukan hal tertentu, tapi atensi perhatian kita nggak di situ. Sering banget nggak sih ngerasa kita gampang banget terdistraksi sekarang? Iya kan? Hidup kita penuh dengan notifikasi. Mau konsentrasi susah. Dikit-dikit pasti ada orang yang terkadang alat, terkadang situasi yang menuntut perhatian kita. Jadi tantangan kita sekarang lebih besar kan? Karena bukan hanya harus pintar-pintar mengatur waktu, kalaupun kita sudah mengalokasikan waktu, terkadang perhatian kita juga nggak di situ. Jadi attention management itu juga jadi sesuatu yang harus kita kelola. Yang sekarang, dan saya melalui banyak hal, dan sekarang pun saya masih belum bisa sepenuhnya menguasai itu. Sekarang pun di sela-sela saya melakukan sesuatu terkadang gak fokus, pikiran bercabang, harus memikirkan yang lain gitu. Tapi yang saya mulai belajar adalah membuat skala prioritas. Jadi tentukan apa yang penting buat kamu. Dan dari situ kita akan bisa memprioritaskan hal-hal yang memang menurut kita akan lebih banyak membawa
atau kalau menurut kita penting, maka itu seharusnya membawa lebih banyak manfaat buat kita dan menambah kualitas, memperbaiki kualitas hidup kita. Dan terkadang kita itu terlalu cepat puas atau hanya melihat jangka pendek. Sehingga kalau kita gagal di satu hal, kita akan mudah menyerah atau putus asa tuh. Karena target kita terlalu pendek. Jadi mari membiasakan membuat target jangka panjang dan skala prioritas turunan dari target-target itu. Target saya mau lulus 4 tahun misalnya. Sebelum lulus saya mau minimal punya skill, saya bisa bikin konten, saya bisa ngedit video sendiri, saya bisa nulis, saya berani bicara depan publik misalnya. Target berikutnya, saya mau bisa mulai merawat diri. Penting nih buat saya tampil menarik. Karenanya saya harus olahraga. Saya harus memperhatikan apa yang saya makan. Saya mau bisa lebih pede bicara depan umum. Berarti saya harus ikut organisasi. Berarti saya harus banyak baca. Jadi bikin target jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Dan kalau kita gagal atau belum berhasil di target yang ini, kita tahu target kita sebetulnya yang itu loh. Ini hanya anak tangga yang mungkin kita skip satu, yang kemudian nanti bisa kita susul lagi, atau kita memperkuat kaki-kaki untuk bisa loncat lebih tinggi. Jadi skala prioritasnya itu jauh, bukan hanya skala prioritas yang bisa diselesaikan dalam target-target yang lebih pendek. Dengan cara itu kita bisa lebih mengelola ekspektasi, dengan cara itu kita bisa lebih mengumpulkan semangat untuk melakukan hal-hal besar yang lain. Jadi selalu berangkat dari itu. Target besarnya apa? Di tengah-tengah diisi apa? Apa yang bisa kita lakukan sekarang sedikit-sedikit untuk mencapai target yang ini, untuk meloncat ke target berikutnya. Jadi selalu ada tolok ukur yang jelas. Itu yang bisa membantu kita menentukan apa yang penting buat kita. Mudah-mudahan bisa menjawab. Tepuk tangan dong. Gimana? Jenny terjawab ya? Oke. Tadi yang kedua dari Tiara Mbak. Ada tanggapan terkait kalau di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, ketika kita mencoba untuk bisa menjunjung langit yang ada saat ini, tapi kita juga mau berinovasi, gimana cara untuk bisa lepas dari keterbatasan itu gitu? Di mana-mana inovator atau penggerak perubahan itu memang tidak banyak. Di mana-mana orang yang berani mendobrak sesuatu itu kerap kali memang mengalami resistensi. Karena yang berusaha diubah kan miskonsepsi ya. Dan terkadang miskonsepsi itu menjadi sesuatu yang sangat jamak sehingga akhirnya dibenarkan. Sekarang tuh sering banget sesuatu yang aneh dianggap normal atau biasa. Sekarang tanpa sadar kerap kali kita menormalkan ketidakwajaran dan kejahatan loh. Saya tuh sering banget kalau lagi koar-koar soal misalnya korupsi, soal betapa kerap kali kita lihat ketidakadilan menimpa orang-orang kecil dan orang-orang yang berpenghasilan biasanya dengan mudah mendapatkan kemudahan. Tapi komentar-komentar orang, itu udah biasa. Memang begitulah negeri plus 62. Ya itu sih udah biasa, kalau bayar-bayar dikit apa dan sebagainya. Jadi ada kecenderungan kejahatan dalam tanda kutip, ketidakwajaran itu menjadi dinormalkan. Miskonsepsi menjadi hal yang biasa. Karenanya menjadi seorang pendobrak itu memang gak gampang. Menjadi seorang yang berani melawan miskonsepsi itu memang terkadang kerap kali sendirian. Tapi tidak perlu sendirian karena pasti ada orang-orang di sekeliling yang kalau kita mau membuka mata dan mencari, itu ada temennya kok. Dan gak butuh banyak-banyak untuk mencari sesama pendobrak. Terkadang tuh kita menghabiskan waktu untuk meyakinkan begitu banyak orang atas apa yang kita percaya. Akhirnya kita kelelahan meyakinin orang, gak punya tenaga untuk melakukan apa yang kita percaya. Jadi mulai dari mengidentifikasi siapa nih sesama pendobrak di sekitar kita. Dari mulai biasanya ini kalau kita ngomong gini nanti dianggapnya sok bener, sok apa dan sebagainya. Tapi kita bisa mengenali kok, sesama inovator itu kita bisa mencari kok. Gak perlu banyak-banyak teman juga, ciptakan tribe sendiri, 2, 3. Dan mulai dari situ
untuk membentuk kawanan yang baru. Jadi jangan menghabiskan waktu meyakinkan orang yang kamu tahu gak akan teryakinkan. Cari orang-orang kunci di sekitar kamu yang bisa saling memberi semangat. Itu akan jadi teman perjalanan yang akan jauh bisa lebih menguatkan. Karena kalau enggak capek ngeyakinin orang. Find your tribe. Cari kawanan itu. Pasti ada di sekeliling. Tepuk tangan dong. Sama promo dikit ya. Dan kalau nyari teman-teman yang oke bisa gabung di komunitas narasi ya Mbak Nana ya. Yang terakhir tadi dari Winda ya. Oh Dinda jangan marah-marah ya. Oh. Tadi Dinda, boleh diulang gak Dinda tadi? Masih ingat gak Mbak Nana? Dinda, boleh gak? Nah. Oh ya, soal impact sih Kak. Mungkin bagaimana jika kita ingin memberikan impact bagi sekitar, apakah tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita itu akan membuat kita tuh kesulitan dan bagaimana cara mengatasinya mungkin apalagi sebagai tadi dianggap masih kecil dan juga masih muda. Gitu. Iya masih muda dan mungkin dari sisi wanita juga mungkin bagaimana gitu. Boleh mungkin dari Bu Rektor dulu. Oke, terima kasih. Tadi tentang impact, tapi sebetulnya ada kaitannya ya. Kalau tadi harapannya adalah adik-adik semua di sini adalah kalau saya menganggapnya adalah agen-agen perubahan atau inovator tadi. Agen-agen perubahan itu adalah orang-orang yang kadang-kadang memang kesepian, sendiri, a lonely ranger. Jadi karena apa? Karena memang itu lumrah. Yang lainnya itu mungkin bukan orang-orang yang risk taking, orang yang pengen selamat-selamat aja, ya. Tapi orang yang mau memperjuangkan sesuatu sebagai agen perubahan, maka ini orang-orang ini adalah orang-orang yang memikirkan impact. Tadi kan tentang impact. Nah, tentunya impact itu kalau kita misalnya adik-adik di sini mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya kepada masyarakat sekitar gimana ya? Oh, contohnya gimana sih caranya supaya kita berperilaku baik terhadap misalnya ya membuang sampah misalnya. Oh, saya memberi contoh. Itu adalah suatu hal kecil yang bisa kalian lakukan untuk masyarakat sekitar. Bisa juga Anda menjadi orang yang memberikan literasi tentang hal-hal kesehatan misalnya atau hal-hal yang kaitannya dengan kebugaran atau apa yang kalian tahu. Itu adalah bentuk-bentuk kecil yang bisa kalian share. Dan saya kira dengan melatih dari hal-hal yang kita tahu dan kita sebarkan, dan itu adalah bentuk-bentuk kecil dari peran Anda sebagai agen perubahan. Jadi tidak perlu berpikir yang terlalu muluk-muluk gitu ya, tapi mulai dari hal-hal kecil. Sehingga kalau saya melihat ya, Anda sekalian semua bisa menjadi agen perubahan. Jadi jangan hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada sekarang ini saja, tapi ciptakan hal-hal baru yang memang misalnya ya sekarang ini kan di mana climate change menjadi masalah. Nah, tentunya perubahan perilaku untuk ke arah sana misalnya hemat air ya, bagaimana hemat terhadap lampu, itu adalah suatu perilaku-perilaku kecil yang bisa Anda sebarkan kepada masyarakat. Saya kira itu tambahannya untuk. Siap, mantap banget ya. Prof mungkin mau ditambahkan tadi ya untuk yang Jenny dan juga Bu Tiara tentang manajemen waktu dan juga tadi tentang inovator. Iya, saya sih kalau yang tadi yang mungkin dari Mbak Tiara tadi tentang agen perubahan, saya kira sudah banyak disebutkan oleh Mbak Najwa. Saya cuma menambahkan aja yang kaitannya dengan time management. Itu menjadi hal yang sangat menjadi masalah. Bukan hanya adik-adik, sampai seusia saya pun itu akan masih menjadi masalah kalau tidak kita disiplin dari awal. Nah, mulai dari sekarang ini kalian memang mungkin perlu membiasakan. Tadi yang disebut bahwa nggak bisa kita hanya memanage, tapi juga kita harus memanage atensi kita ya. Jadi supaya kita tidak terdistraksi. Dan kadang-kadang saya mau mencari waktu. Waktu tuh nggak dicari, tapi harus
dialokasikan. Saya nanti kalau ada waktu ya nanti kita bisa rapat gitu ya atau bisa melakukan ini. Itu tidak akan dapat kalau kita tidak sengaja memanage waktu kita, mengalokasikan waktu kita untuk melakukan hal tersebut. Dan satu lagi, tadi kan udah diajarin tuh sama Mbak Nana tentang bagaimana caranya memanage waktu dari yang prioritas tinggi sampai yang prioritas kurang ya. Kalau sekarang ini adik-adik selalu merasa dioyak-oyak, kemerungsung kalau bahasa Jawanya, semuanya itu urgent, itu artinya kita masih belum baik manajemen waktunya. Jadi itu aja sih ukurannya ya. Makasih. Siap. Nah, kalau tadi sudah banyak teman-teman, mungkin satu lagi kali Mbak Nana ya, Bu Rektor. Pengen dong yang teman-teman yang maba mana nih yang maba-maba? Ada nggak? Ada ponakanku jadi maba. Oh iya Najia, halo Najia. Gak apa-apa ya aku mention Najia, maba di Fakultas Hukum. Hai Bisa ketemu Najia. lagi ya. Namanya aja mirip loh, ini Najwa itu Najia. Penerusnya ya Najia ya. Pressure langsung Mbak Nana. Oke, yang maba dong, boleh dong. 3 maba kali ya, 3 maba maju dong ke depan langsung, yang berani. Tanya langsung. Maba S2 boleh? Tadi kan udah maba Fahri 1. Oh iya Fahri udah maba 1 berarti 2 lagi dong. 2 lagi. Langsung maju dong, kalau berani berdiri maju. Coba yang maba berdiri maju duluan. Boleh deh, boleh. Iya, maba S2 katanya. Maba S1 1. Boleh kata Bu Rektor, boleh. Udah kesini dia, udah sampai di sini. Siap, boleh. Tepuk tangan dong. Boleh satu-satu ya, langsung pertanyaannya ke siapa? Naik aja Tio. Oh langsung mau pegang HP-nya. Oh ya. Oh cara tanya, baik. Boleh naik sini Mbak. Nah pertanyaannya apa? Dan disebutin dari fakultas apa kalau dari UGM ya? Selamat sore Bu Ova dan juga Mbak Nana. Perkenalkan saya Amelia Puspitalosa dari Sekolah Pascasarjana jurusannya Kepemimpinan dan Inovasi Bijakan. Wes. Ya. Sebentar ya Mbak. Nah, panggilannya siapa? Saya Amel Mbak. Amel. Iya. Saya ingin bertanya mengenai tadi kan disebutkan bahwa sejatinya itu setiap orang itu memiliki privilege kan. Dan saya sendiri juga merasa bahwa pengetahuan yang kita miliki itu juga itu sebagai privilege. Nah, bagaimana agar privilege yang kita miliki itu nantinya kan saya kan belajar mengenai design thinking ya Mbak. Mengenai benar yang tadi Mbak sampaikan bahwa perempuan itu memiliki empathize yang lebih tinggi gitu kan. Bagaimana empathize itu nantinya kita bisa mengalokasikan dengan tepat untuk ke masyarakat secara akademis gitu. Maksudnya apa yang itu akhirnya bisa tepat untuk masyarakat, tidak hanya dari segi kita tapi juga ke masyarakatnya. Begitu, terima kasih. Terima kasih Abel. Monggo Masnya. Baik. Kamu kok grogi gitu sih? Baik, sebelum perkenalkan nama saya David Palaguna Somayasa. David? Iya. Kamu maba fakultas apa? Saya maba Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Teknik Sipil. Ya. Kamu asal Jogja? Saya asal Sulawesi Tenggara. Wih, Sulawesi Tenggara. Selamat ya masuk Teknik Sipil UGM. Kamu nazar apa bisa masuk sini? Waduh, saya rajin berdoa aja Bu. Kenapa? Rajin berdoa mungkin ya. Wes, alhamdulillah. Doa orang tua pasti itu. Ya, bukan saya yang hebat, doa saya yang hebat. Baik, pertanyaan saya, mungkin ini hal sering sekali mengganggu di kepala saya ya, bahkan sebelum tidur, pas saat bangun tidur. Saya di kelas saat SMA itu termasuk orang yang standar ya, tidak terlalu pintar ya. Banyak teman-teman saya yang pintar di kelas itu memang menargetkan sekolah di Universitas Gadjah Mada ini. Dan mereka semua sayangnya tidak masuk ya, tidak lolos. Sedangkan saya beruntungnya masuk waktu ini jalur mandiri. Nah saya berpikir, aduh. Jalur mandiri itu PMDK ya Bu Rektor? Bukan ya, lain ya? Ujian mandiri itu yang mana sih? Yang terakhir? Iya. Oke. Saya berpikir, aduh teman-teman saya yang pintar saja enggak bisa masuk. Saya masuk,
saya bisa nggak ya bersaing di situ atau beradaptasi? Itu sering sekali mengganggu di kepala saya, maksudnya ya untuk orang yang tidak sepintar orang lain itu sangat mengganggu sih. Itu Kamu ragu? Iya, maksudnya saya takut kadang saya tidak bisa bersaing, mungkin saya terkubur. Itu cara mengatasinya bagaimana ya? Itu saya ingin tahu. Ya, terima kasih. Aku mau langsung jawab yang David. Boleh. Kamu sini deh. Aku mau kamu teriak. Saya sekarang mahasiswa UGM. Kenapa mungkin anak dari Sulawesi masuk teknik sipil masih nggak pede? Nyoba segala seleksi, akhirnya masuk jalur mandiri. Saya mahasiswa baru UGM, apa namanya, Gajah Mada Muda. Saya Gajah Mada Muda dan saya bangga. Kamu harus teriak itu sekencang-kencangnya. Gimana bisa anak pintar dari Sulawesi merasa nggak pede, ragu, takut nggak bisa bersaing? Gajah Mada Muda dari Sulawesi Tenggara, kebanggaan keluarga, bisa masuk UGM berkat doa orang tua dan perjuangan yang tidak putus-putus. Bangga luar biasa. Kakak baru kenal kamu 5 menit aja merasa bangga. Harus dilawan, adek. Kita tuh ada namanya sindrom imposter syndrome. Tahu nggak, pernah dengar nggak itu? Selalu merasa tidak cukup pantas, selalu merasa tidak cukup pintar, iya kan Bu? Dan itu dialami semua orang loh. Jodie Foster aku pernah baca, pemenang Oscar berkali-kali. Setiap kali dia dapat Oscar dia selalu merasa jangan-jangan nih salah nih, bukan gue yang harusnya dapat. Ada banyak sekali orang yang kerap kali meragukan dirinya sendiri. Dan itu tantangan terbesar sebetulnya, Adek. Bagaimana kita menaklukkan rasa tidak percaya diri. Dan kamu sama sekali gak punya alasan untuk tidak pede loh. Tegap, iya kan? Coba dibuka dulu maskernya. Manis juga, iya kan? Dan berani berdiri di sini, di depan Bu Rektor, di depan ratusan mahasiswa, akan viral di TikTok nih kayaknya. Berani bilang berdiri, saya gak cukup pede, saya ragu. Itu satu keberanian luar biasa loh. Banyak orang yang over pede. Banyak orang yang bahkan justru, dan ini cenderung terjadi pada perempuan sebetulnya. Perempuan tuh kerap kali menganggap rendah dirinya sendiri. Laki-laki tuh biasanya pede. Bagaimana sekarang menjadikan keraguan itu sebagai amunisi, Adek? Gimana kamu bisa make rasa yang di dalam dada itu untuk pembuktian diri? Semakin susah tantangan, ketika kita berhasil, kenikmatannya selalu luar biasa. Jadi jangan cari tugas yang ringan-ringan, cari tugasnya yang berat. Kita bisa jadi candu belajar, kita bisa jadi candu melakukan hal-hal yang besar. Kalau kita ngelakuinnya hal-hal yang kecil, gak pernah menantang diri, gak akan bisa dapat itu. Jadi jangan gak pede. Jangan gak pede mahasiswa UGM. Dan itu harusnya jadi satu amunisi, satu senjata ya Bu. Betul, ya udah sampai sini itu adalah sebuah, tadi kan udah disebut privilege. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu berkecil hati atau apapun. Tidak perlu mengatakan bahwa oh teman saya yang lebih pandai. Ujian mandiri itu sudah membuktikan, itu kan dengan tes toh. Dengan ujian tes langsung toh. Bukan hanya nilai-nilai toh. Jadi kamu memang lebih unggul. Dan jangan pernah mengecilkan setiap keberhasilan loh. Tadi kamu bilang beruntung. Enggak beruntung. Kamu kerja keras. Jangan merasa apa yang kamu dapat sekarang karena keberuntungan. Ya pasti ada tangan Tuhan. Pasti ada doa orang tua.
tapi kamu kerja keras bisa sampai di posisi ini. Jadi kasih tepuk tangan dong untuk Gajah Muda. Ada yang ngomong yang kenceng dong. Gajah Mada Muda, saya bangga. Saya Gajah Mada Muda, saya bangga. Keren. Terima kasih David. Berikutnya silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Ayu Farila dari Fakultas Ilmu Budaya. Ayu, dari ilmu budaya. Kan kalau di masyarakat itu isu kekerasan gender sama ya itu pokoknya kekerasan seksual itu masih hal tabu, apalagi lingkungan yang religius gitu loh. Kayak pondok itu masih banyak yang menganggap itu sebagai hal yang tabu. Sedangkan itu adalah permasalahan yang sangat urgent sekarang karena dari tahun 2021 sampai 2022 itu kan angkanya naik banyak. Nah, itu menurut Mbak Nana itu bagaimana untuk kita tuh bisa mensosialisasikan di lingkungan-lingkungan yang hal tersebut masih dianggap tabu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ayu. Monggo ini Bu Rektor dulu. Oke, saya kasih nganu dulu ya sedikit informasi. Betul, jadi memang itu jadi kalau tidak dibicarakan jadi makanya persepsinya adalah tabu ya. Padahal kenyataannya banyak masalah terkait itu. Nah, dengan kita di sini selama PPSMB ini, jadi mulai PPSMB dan ada di dalam website kita mulai memberikan literasi tentang apa sih kekerasan. Kekerasan bukan hanya seksual ya, tapi kekerasan misalnya Anda misalnya janjian sama dosen berkali-kali tidak ketemu terus atau ditunda-tunda terus, itu bukan tidak kekerasan loh, itu adalah bagian dari kekerasan ya. Jadi misalnya Anda kalau sekarang misalnya ya melakukan sweet gitu ya, tapi temennya nggak merasa suka, ya itu juga suatu harassment ya. Jadi artinya itu kita harus tahu mana yang sebetulnya disebut dan bisa mengarah kepada kekerasan ya. Nah, adik-adik di sini, jadi di sini memang kita perlu saling menjaga karena yang penting adalah literasi. Jadi pengetahuannya lebih tahu banyak bagaimana cara untuk menghindari itu sehingga Anda tidak menjadi satu korban, juga yang kedua tidak menjadi pelaku juga. Kan begitu ya. Saya kira itu ya. Oke, mungkin yang terakhir dari yang Abel tadi ya, Bu Rektor dan Mbak Nana, bagaimana alokasi empati kita ke masyarakat kalau dari segi akademis itu seperti apa ya untuk bisa menyalurkan empati itu? Empati itu kan skill ya, aku merasa tuh itu skill yang di mana-mana skill itu ya harus dilatih. Aku percaya empati itu keterampilan yang bisa ditumbuh kembangkan kok. Lewat berbagai cara dan hal-hal sederhana sekalipun. Ada satu resep paling mudah, katanya kita bisa menambah empati kita kalau kita rajin baca novel. Karena novel itu kan kita menyelami bagaimana rasanya menjadi orang lain. Kita akan tahu jalan pikiran si tokoh cerita nih, baik yang antagonis maupun protagonis. Kita akan berada dalam situasi-situasi yang mungkin kita tidak pernah bisa lakukan, karena itu hanya ada di novel. Tapi kita bisa menyelami apa kira-kira tindakan yang dilakukan dan kemudian tidak dilakukan pada si karakter novel itu. Karenanya salah satu cara waktu itu saya pernah baca, salah satu cara kita untuk bisa lebih berempati, sering-sering baca novel. Itu misalnya satu hal. Yang kedua, mengasah skillnya dengan sering bertemu orang, terlibat, terjun langsung. Dan sekali lagi saya merasa kampus ini, kampus kerakyatan, kampus yang memungkinkan kalian untuk banyak berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Jangan sampai tembok kampus memenjarakan kamu, harus keluar, lihat apa yang ada di sekeliling. Empati bisa dilatih kalau kita sering ketemu orang, sering dengar cerita orang, sering dengar curhatan orang. Misalnya, jadi hal-hal sederhana yang bisa dilakukan. Kuncinya sekarang bagaimana memasukkan itu atau membakukan itu, kalau tadi ya, bagaimana caranya menularkan itu menjadi satu sistem. Saya selalu percaya kalau kita bicara pemerintahan itu kuncinya adalah transparansi, keterbukaan.
Keterbukaan yang memungkinkan publik bisa berpartisipasi. Sekarang ini kita hidup di lingkungan sosial yang sangat terpolarisasi. Kebayang gak sih, berasa gak sih terpolarisasi banget sekarang? Belum pemilu loh, tapi sisa-sisa pemilu masih ada, sementara ini kita mau pemilu lagi nih. Kosakata kita disempitkan sebatas cebong, kampret, kadrun, kardus. Siap-siap nih akan mengalami hal-hal seperti itu lagi. Dan salah satu kuncinya menurut saya adalah membuka partisipasi. Orang akan bisa dengan mudah memilih kelompok A atau kelompok B dan merasa orang yang ada di kelompok B berarti musuh. Dan bukan bagian dari kelompoknya. Karena tidak punya akses untuk bisa terlibat atau minimal memberikan masukan. Jadi sistem pemerintahan yang terbuka, partisipasi yang bermakna, suara kita didengar, protes kritikan kita juga ditangkap. Hal-hal seperti itu yang akan bisa membuat polarisasi mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa terkikis dan empati bisa lahir dari situ. Jadi sistem yang terbuka, sistem yang memungkinkan suara tiap orang berharga bukan hanya pada saat di kotak suara tapi hari-hari ini juga. Itu yang akan membuat kita bisa merasa satu. Dan lahir rasa satu itu dari keinginan kita untuk bisa mengerti pada posisi orang lain. Dan sepanjang polarisasi itu masih sangat kencang, itu akan susah dilakukan. Jadi keterbukaan, transparansi, partisipasi, itu kuncinya untuk melahirkan pemimpin yang punya empati. Menurut saya itu. Terima kasih Mbak Nana. Bu Rektor mau nambahkan? Oh, oke. Boleh teman-teman maju ke depan bersama tadi teman-teman yang bertanya, 3. Ada sedikit bingkisan dari UGM dan juga dari narasi. Nanti dari narasi diserahkan oleh Mbak Nana dan bingkisan dari UGM diserahkan oleh Bu Rektor. Jangan iri ya guys. Iri. Iya, foto dulu Mbak Nana, foto dulu atau dikasih dulu mungkin ya. Nanti sambil pegang bingkisannya. Iya. Satu-satu. Mas Tio, ada yang teriak Mbak Nana mau. Dikasih nggak itu tadi? Kira-kira ada lebihan gak ya Mas Adit? Kayaknya banyak yang masih mau loh. Duh, gimana ini? Ini ngakomodasinya gimana ini kalau masih banyak yang mau ini? Masing-masing dapat 2 ya, 1 dari narasi, 1 dari UGM. Waduh, apalagi dapat 2 loh ini. Bagi 2 katanya. Bagi 2. Coba besti-besti di bawah nanti dapat ya. Gayanya sarangnya aja Mbak Nana yang love gini. Sarangnya. Asik. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu. Iya, di sini ya. Siap. Oke. Ya jadi. Nah teman-teman, sayang sekali waktu juga harus memisahkan kita ya. Nggak apa-apa, tapi tadi kata Bu Rektor kita masih ada acara yang lebih besar nggak Bu ya? Jadi kan nanti Mata Najwa on stage di sini di GSP? Yes, insya Allah nggak Bu ya? Jadi nanti kalau ada Mata Najwa teman-teman punya kesempatan juga nanti ketemu lagi sama Kak Nana ya. Tadi kalau masih belum bisa ngobrol lebih panjang nggak apa-apa. Tadi juga sudah dicatat. Nah tapi sebagai penutupnya biar makin mantep siapin HP-nya karena Mbak Nana akan bacakan catatan Najwa khusus buat teman-teman di UGM. Catatan Najwa untuk anak muda. Para pemimpin bisa menggariskan rencana, namun kenyataan hanya dapat digubah oleh kita semua. Nama-nama besar yang beredar hari ini, paling banter hanya bertahan 1-2 dekade lagi. Anak-anak mudalah sang pemilik masa depan. Menyedihkan jika ikut mempertajam perpecahan, malah aktif menyebarkan ujaran kebencian.
gampang hanyut oleh informasi sembarangan, larut dalam propaganda politik murahan. Indonesia adalah keberagaman yang seharusnya menguatkan. Rawatlah dengan segala kemampuan yang dapat dikerahkan. Jangan mau sekedar jadi serdadu bagi generasi tua. Sebab kesempatan justru milik anak muda. Bikinlah barisan sendiri selagi bisa. Jangan silau dengan para berhala yang sedang sibuk berebut kuasa. Jadilah penenang bagi rakyat yang gelisah. Jadilah penentu ketika semua jalan terlihat buntu. Hidup mahasiswa! Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Nana. Dan terakhir sebelum kita tutup, Bu Rektor mungkin ada pesan dan petuah yang mau disampaikan buat teman-teman mahasiswa di sini. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Saya yakin kalian pasti sangat menikmati dan dapat mengambil banyak pelajaran dari pesan-pesan tadi ya. Dan saya bangga kalian semua adalah orang-orang istimewa, Gajah Mada Muda yang saya yakin akan menjadi tokoh-tokoh dalam 5-10 tahun yang akan datang. Selamat dan keren untuk kalian semuanya. Seneng ya? Mau foto bareng gak sama Mbak Nana? Oke, aku mau nutup dulu ya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir sore hari ini. Tepuk tangan buat kalian yang sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang di-sharingkan, yang kita obrolin gak cuman sepintas lalu tapi bisa jadi manfaat dan bisa ditularkan ke semuanya ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu dari tim UGM, tim protokoler, juga teman-teman UGM lainnya yang sudah membantu menyelenggarakan acara ini. Dan semoga insya Allah kita bisa mengadakan acara yang lebih besar lagi di UGM. Oke, buat teman-teman komunitas narasi suaranya mana? Dan jadi buat teman-teman yang pengen gabung di komunitas narasi boleh juga ya. Nanti kita bisa sama-sama mengadakan movement-movement yang bisa berdampak. Karena moto kita bergerak, berkarya, dan berdampak. Jadi boleh nanti hubungin di sini. Kebetulan juga leadernya Yogyakarta, perempuan juga untuk komunitas narasi Yogyakarta. Namanya Rusti. Rusti dari UGM bukan? Oh bukan. Gak apa-apa tapi nanti siapa tahu ya S2 bareng aku ya di sini. Amin tuh. Dan juga terima kasih buat ini ya, buat Civitas Akademika, buat teman-teman dedek-dedek maba yang pasti capek banget kan habis ini ya ada kegiatan langsung ke sini. Semoga tetap semangat menikmati kegiatan-kegiatannya di selanjutnya ya. Dan terakhir kita akan foto bersama Mbak Nana bareng Bu Ova. Boleh? 1, 2, 3. Ini tim UGM gak ada yang mau ngajakin TikTokan kan di sini? Sudah? Mas Adit, pripun? Oke. Baik, ini karena tadi Mbak Nana sudah memberikan cenderamata kepada teman-teman mahasiswa, UGM juga ingin memberikan cenderamata untuk Mbak Nana juga. Untuk itu Bu Rektor dan Mbak Nana boleh kembali ke atas panggung. Dilanjut ya Mas Adit habis ini ya? Betul sekali. Nah masih ada satu lagi Mbak Nana dari UGM. Nah, tulisannya memang bukan untuk menjadi pengacara atau apa ya, tapi soon to be a doctor gitu. Oh doktor ya, benar doktor ya. Kabarnya Mbak Nana S3-nya pengen di UGM ya? Oh bareng aku nanti. Oh amin, diamini lagi. juga sama Mas Tio nih. Langsung ya, bareng ya. Mas Adit kalau UGM memberikan cenderamata, narasi juga mau ngasih nih. Mbak Nana langsung ngasih catatan najwa 2. Ya, Mas? Sudah ditanda tangan sama Mbak Nana langsung. Iya. Ini ada yang mau juga? Makin Coba. rame Mas Tio, merchandise-nya masih ada lagi. Lo katanya buat Mbak Bella ini, lo enggak ya? Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk Mbak Nana dan juga Ibu Rektor. Baik sekali, dan dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara untuk ngobrol dan sharing pada kesempatan sore hari ini. Dan kami sampaikan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan sore hari ini. Dan kami tidak lupa untuk mengingatkan selalu mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Betul sekali, dan kami undur diri, saya Rian Dika Dityawan dan rekan Dan saya. saya Salsabila Indria, Dan pamit undur diri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.